Barang siapa cepat menjawab salam saya, cepat pula masuk surganya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jabaril azim al-wahharul qadim al-ghaffarur rahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Pagi ini kecuali untaian kalam tasyakur kehariban ilahi yang maha pengasih tak pilih kasih, yang maha penyayang tak pandang sayang, yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya kepada kita bersama, tiada batas dan tiada bertepi, sehingga sampai saat ini masih dalam keadaan iman wal Islam. Kemudian salawat dengan salam kita sanjungkan kepada insan yang budiman, insan pembangun, pembawa wahyu ilahi, pembawa dosis iman, pembawa air kesejukan, penata rumah tangga yang bahagia, sehingga dengan ajaran beliau bisa menembus dinding-dinding toko dan perancis, menggapai setiap insan, memukau setiap pendengar, sehingga ajaran beliau harum semerbak laksana mawar di taman bunga yang indah, mekar setiap saat, bersemi setiap musim. Siapakah insan yang budiman itu? Tak lain dan tak bukan adalah Rasul pilihan Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nama saya dikasih oleh orang tua adalah Al-Jamaedi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala qul inna allazi tafiruna min fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahada fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Wa qala aidan innal ladzina kafaru wa ma la'anatullah wal malaikati wan nasi ajma'in. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ista'in lil mauti qabla nuzulil maut. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, terlebih dahulu ini kuliah berdua. Kuliah berdua, kuliah tak siapa? Bapak Ibu, oke. Ini adalah peringatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1442 Hijriah. Siapa Muhammad? Itu adalah kekasih Allah. Allah cinta kepada Nabi Muhammad, dan barang siapa yang banyak-banyak berselawat kepada Nabi Muhammad, maka itu adalah mendatangkan rahmat baginya. Dan saya pernah mendapat ijazah dari seorang habib, ya. Nanti di akhirnya tolong ingatkan saya, kalau ini dibaca, selawat ini dibaca, insya Allah akan memudahkan segala rezeki yang kita usahakan. Kalau ada anak sekolah, anak kuliah, insya Allah memperlancar kuliahnya. Muhammad adalah kekasih Allah. Banyak orang yang sekarang yang tidak mengidolakan Nabi Muhammad, terlebih kepada anak-anak kita, generasi-generasi muda, kelakuannya tidak mencontohkan apa yang dikatakan Nabi Muhammad. Kalau kita lihat, kita dah dapat suluh dengan tapisan, tapi kita suluh yang bulan zaman tuari berkalanggang matur banyak. Banyak sifat-sifat Nabi Muhammad yang tidak diamalkan pada saat sekarang. Nabi Muhammad mengatakan jujur, tapi banyak manusia yang tidak jujur. Nabi Muhammad adalah amanah, tapi banyak yang tidak amanah. Nabi Muhammad
tetapi tidak berakhlak. Banyak manusia yang tinggi ilmunya, yang seperti dikatakan oleh ceramah cilik tadi, anak kita tadi, ilmu tinggi, tapi akhlak tidak ada, percuma beramal di dalam Islam. Kalau kita benar-benar cinta kepada Nabi Muhammad, semakin tinggi ilmu pengetahuan kita, semakin tunduk kepada aturan Allah dan Rasulnya, terutama menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah. Nabi Muhammad dijamin masuk surga, tetapi kenapa mereka juga melakukan rukuk dan sujud di hadapan Allah di tengah malam, menangis mereka, meneteskan air mata sampai janggutnya ini basah? Padahal kita yang ada di sini, termasuk orang yang bodoh yang ceramah ini, belum seberapa ilmu amal kita dibandingkan oleh Rasulullah SAW. Kenapa kita tidak banyak mencontoh Nabi itu? Saya tanya bapak-bapak ini ibu, berapa rakaat misalnya sholat malam kemarin yang kita lakukan? Jawab pada diri kita masing-masing. Kita bukan rasul, bukan sahabat, tetapi banyak manusia-manusia yang melalaikan ibadah yang tidak mencontoh Rasulullah. Perkataan tidak mencontoh Rasulullah, pakaian tidak mencontoh Rasulullah. Ketika mereka bekerja di kantor tidak jujur. Kenapa ini saya sebut pada saat ini? Kejujuran sekarang sangat sulit dicari dalam kehidupan manusia, terutama bagi kaum ibu-ibu. Kalau tidak dengan Nabi Muhammad SAW, belum tentu kaum ibu ini aman sampai saat sekarang. Karena ketika Nabi Muhammad itu belum melahirkan, keadaan utama pada saat itu, kalau ada wanita-wanita ini, dia tidak ada arti apa-apanya. Karena apa? Maka mengambil apapun, ternyata anaknya perempuan itu adalah dikubur hidup-hidup. Maka oleh sebab itu ibu-ibu, terutama ibu-ibu, bersyukurlah dengan ada dilahirkan Nabi Muhammad ke atas permukaan bumi ini sudah 1442 Hijriah. Maka oleh sebab itu banyak-banyak berselawat kepada Nabi. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sedangkan Allah telah berselawat kepada Nabi adalah rahmat, ampunan, kasihan apalagi kita. Minimal selawat yang kita ucapkan itu adalah 100 kali setiap hari. Siapakah di antara kita yang hadir di masjid ini telah berselawat kali ini 100 kali? Bapak Ibu, kalau ingin rezeki kita dimurahkan, kalau ingin kita sehat, anak kita berhasil dalam kuliah, rezeki kita lancar, rumah tangga kita aman, maka ini cukup diucapkan 10 kali dalam satu hari. Ikuti kata-kata saya ini. Allahumma sholli. Ulangi. Allahumma sholli. Wa sallim. Ala Sayyidina Muhammadin. Karimi. Abai. Wal ummahat. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin karimi abai wa ummahat. Cukup 10 kali ibu baca, insya Allah kalau ini dengan tempo 10 kali kita baca setiap hari, kita akan merasakan itu rezeki datang dari Allah kepada kita, berupa kesehatan, berupa rezeki dunia, dan nanti sedikit diberikan rezeki dunia, nanti akan kita terima di akhirat kelak nantinya. Maka itulah yang kita baca dari Bapak-bapak sekalian. Bapak Ibu yang saya muliakan, maka sekarang mari kita contoh sifat dan tingkah laku Rasulullah. Baik dari segi ibadah, saya tekankan di sini bagaimana ibadah Rasulullah, bagaimana zikir Rasulullah, bagaimana doa Rasulullah. Ya, Nabi Adam alaihissalam kalau tidak dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dosa Nabi Adam tidak diampuni oleh
Kenapa Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dilempar oleh Raja Namrud ke dalam api yang bergejolak, kenapa mereka tidak terbakar, tidak hangus? Kenapa? Karena di dalam jiwa Ibrahim alaihissalam ada namanya Nur Muhammad. Bapak Ibu yang saya muliakan, ini adalah kecintaan kepada Nabi Muhammad. Oleh sebab itu, orang yang benar-benar cinta Nabi Muhammad, mereka selalu mengucapkan selawat kepada Rasulullah. Satu kali yang kita ucapkan selawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad atau Allahumma sholli ala Muhammad, maka Allah berselawat kepada kita 10 kali. Kalau 10 kali yang kita ucapkan, maka Allah berselawat kepada kita 100 kali. Minimal bagi umat Muhammad, selawat yang kita ucapkan itu adalah sebanyak 100 kali, itu minimal. Tapi kalau Syekh Habib yang kita hubungi adalah dari Jawa itu, keturunan Rasulullah itu sampai 15.000. Wudhunya tidak lepas, dia selalu mengucapkan itu. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin karimil abadi wal ummahat, sebanyak-banyak. Walaupun minimal yang kita baca adalah 10 kali. Bapak Ibu yang sekian, maka ayat yang kita bacakan tadi, qul in kuntum tuhibbunallah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Apa yang kita ikuti? Mulai dari kata-katanya, mulai dari perbuatannya, mulai dari kata-kata berpakaian, cara memimpin negara, cara hidup bertetangga, cara hidup dalam keluarga, dan segala macamnya, dan cara beribadah dan lain-lain. Apakah ibadah yang kita lakukan ini sesuai dengan sunnah Rasulullah? Mulai dari takbir sampai salam. Contoh Rasulullah baca kitab-kitab Sahih Bukhari Muslim, Sunan At-Tirmizi, Sunan Ibnu Majah, An-Nasai, Sahih Ibnu Hibban, Ibnu Huzaimah, itu dibaca, dicontoh. Ya. Ini adalah mengenai sholat. Bagaimana misalnya dengan kaum laki-laki sholatnya? Kalau di dalam hadis yang kita baca dalam Sahih Bukhari Muslim, Sunan At-Tirmizi dan Ibnu Majah, laki-laki dalam sholatnya harus kelihatan mata kakinya. Ini sunnah Rasulullah. Kelihatan mata kakinya. Bagaimana dengan kaum ibu? Ditutup seluruhnya. Bagaimana kalau telapak kaki itu kelihatan? Maka batallah sholatnya. Ini sudah Nabi. 63 tahun Rasul bersama para sahabat. Kita yang hadir ini tidak pernah melihat Nabi. Bahkan yang bisa kita lihat adalah kita baca dalam kitab-kitab. Bagaimana bentuk tubuhnya, bagaimana matanya, bagaimana perawakannya, bagaimana rambutnya, itu sudah diceritakan di dalam Sunan At-Tirmizi. Ya, depannya kitab isi begini. Sudah diartikan ke dalam bahasa Indonesia. Kalau seandainya Bapak Ibu kita baca, menangis kita, seolah-olah kita itu adalah berhadapan dengan Rasulullah SAW. Tapi banyak orang sekarang setiap tahun masjid, musala, kantor, dimanapun memperingati Nabi Muhammad SAW maulid kelahiran nabinya, tapi mereka tidak pernah contoh tingkah Rasulullah. Bapak Ibu rahimahullah, Nabi Muhammad itu adalah meninggal wafat dalam umur 63 tahun. Bapak Ibu sengaja ini saya ingatkan, banyak ibu-ibu saya yang di belakang umur 50-an, 60-an, umur 55, umumnya turun kalau kau jatuh ingat. Berbanyak sholat, berbanyak baca selawat. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar ulaika alaihim la'natullah wal malaikati wan nasi ajmain. Sesungguhnya orang-orang kafir yang mereka mati dalam kekafirannya itu, ulaika alaihim la'natullah, mereka itu adalah dilaknat oleh Allah, wal malaikati wan nasi ajmain, dan dilaknat oleh malaikat
dan dilaknat manusia seluruhnya. Kafara yakulu kufur, al-kafir artinya adalah orang-orang kafir. Siapa orang-orang kafir? Banyak definisinya, tapi dapat kita lihat di dalam kehidupan sehari-hari. Apa bedanya orang kafir dengan orang muslim? Bedanya adalah melaksanakan sholat 5 waktu di dalam sehari semalam. Dan kalau kita hubungkan dengan surat At-Taubah ayat 84, kalau itu mereka mati, jangan disolatkan dan jangan berdiri di kuburnya, karena mereka itu adalah kafir kepada Allah. Surat At-Taubah ayat 84. Maka oleh sebab itu bapak-bapak, ibu-ibu saya yang berada di sini, para generasi muda, ingat, sekarang kita berada di mana? Mau ke mana? Dan hendak ke mana? Sudahkah siap kita mati? Seandainya Allah memanggil jam 12, setelah kita pulang dari masjid ini, sudahkah kita siap kepada Allah? Dan ini adalah pertanyaan bagi diri kita masing-masing. Banyak sekarang orang-orang ketika berada di masjid, mereka ingat akan kematian, ingat akan dosanya. Ya Allah, panjangkan umurku ya Allah, aku belum siap mati ya Allah. Dan ini adalah perhatian bagi kita. Sadar bapak-bapak ibu, terutama kepada diri kita. Kita dilahirkan ke atas dunia ini sudah berjanji, alastu bi rabbikum. Bukankah aku ini Tuhan, kata Allah? Qalu bal, benar itu Tuhan kami. Kami akan menjadi saksi nanti. Maka dilahirlah kita ke atas permukaan bumi. Kenapa kita bertauhid kepada Allah? Hanya melaksanakan perintah Allah. Seandainya ketika Allah berkata alastu bi rabbikum, tapi mereka tidak menjawab, maka terjadilah keguguran kandungan bagi sang ibu. Ada yang gugur dan rumah tangga, mereka tidak mampu meminang amanah ketika dilahirkan. Maka manusia dilahirkan ada yang menangis, maka itu diazabkan. Kenapa? Ada setan yang menusuk ini, ya, maka itu diingatkan kembali mereka bagaimana bisa ingatkan kalimat-kalimat tauhid. Jika mereka dalam keadaan diazabkan di telinganya itu. Sekarang banyak anak-anak yang lahir, cucu-cucu kita yang lahir, keponakan kita yang lahir. Entah siapa yang mengazabkan, mengamankan, entah siapa yang mensyahadatkan. Saya sering dipanggil kalau setiap anak ada yang lahir itu dipanggil, ya Ustaz, tolong syahadatkan, syahadatkan. Mau ya, ayah tak pandai, tidak pandai itu memang laki ininya itu. Ustaz laki kan aja ya. Itu banyak nih Pak. Jadi kita tidak masuk ada bahasa lisan, tapi masuk bulan Januari bakalan lama dan banyak yang tidak ingat. Kalau kita ingat akan kematian, Bapak Ibu yang berumur 50 tahun, 60 tahun, 55 tahun, 70 tahun dan sampai bonus ingat. Ketika nyawa itu ditarik, alangkah sakitnya kata Rasulullah, seperti kambing dikuliti hidup-hidup, seperti sakitnya 1000 pedang. Coba ingat Bapak Ibu mungkin tahu dengan ubi kayu. Tahu? Ubi kayu biasanya 8 bulan, 7 bulan, 9 bulan udah ada isinya di dalam. Kemudian kita gali, kita ambil, kita tarik. Kira-kira ubi itu ada yang patah, ya. Walaupun kayak ditarik dikit-dikit kan, ada yang patah. Apalagi 72 tahun nyawa di kandung badan, 59 tahun, 63 tahun, 50 tahun. Bagaimana nyawa itu akan ditarik nanti oleh malaikat maut. Tolong kita renungi nanti malam, ya. Ya Allah, roh dimasukkan ke dalam tubuh ini waktu berada di alam rahim, kita berjanji
terbayang dari waktu itu mati. Waktu kita mau diantarkan ke kuburan, jika kita adalah orang-orang kafir, orang-orang yang berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah roh kita itu berkata, tinggalkan aku, mau kemana aku akan ke bawah, tinggalkan aku. Rohnya menjadi kesakitan, sehingga jeritan ini dapat didengar oleh semua makhluk Allah kecuali adalah jin dan manusia. Kenapa manusia tidak diperdengarkan oleh Allah? Seandainya manusia mendengarkan pada saat itu, niscaya kata Allah manusia itu terjatuh tersungkur di tempat itu juga. Wa kadzalika najzil mujrimin, demikian azab Allah yang ditimpakan pada orang-orang yang berdosa. La tiburin yang lahat. Bayangkan yang lahat seperti ini. Diambil tanah nambah kota, dikalangkan kampung buang itu, pengkulian yang lahat, masukkan. Bayangkan Bapak Ibu nanti malam zikir ya, bayangkan diri kita yang masuk ke dalam lihat, dikalangkan, diambil gumpalan tanah, dikalangkan kampung buang itu. Gumpalan tanah itulah menjadi suasana tuan tanya Bapak. Biasanya kita tidur di kasur yang empuk, makanan yang enak, tetapi sekarang hanya gumpalan tanah itulah menjadi suasana tuan tanya. Kemudian ditimbun ke tanah. 7 langkah orang yang mengantarkan ke kuburan itu kita sudah ditanya oleh malaikat namanya Munkar dan Nakir. Jikalau kita adalah orang yang kafir, Rabbuka, siapa Tuhanmu? Maka orang-orang kafir menjawab, Tuhanku adalah harta. Kenapa mereka menjawab Tuhanku adalah harta? Karena selama hidup di atas permukaan bumi ini, mereka cuma sibuk mencari harta kekayaan, halal, haram, hantam tabinya. Bapak Ibu, lah masukkan yang lahat tadi, itu bagi orang-orang yang kafir. Bagaimana dengan orang-orang yang beriman? Mereka rajin sholat, taat puasa, infak, sedekah, zikir, menghadiri majelis taklim. Setelah 7 langkah ditinggalkan, ditanya oleh malaikat Munkar Nakir dengan suara yang lemah lembut. Mereka memakai dalam cerita itu adalah seperti pakaian pengantin. Ditanya oleh malaikat maut, Ma Rabbuka, siapa Tuhanmu? Orang beriman menjawab, Tuhanku adalah Allah. Jika pertanyaan pertama ini dapat dijawab, menjelang kiamat mereka mendapatkan ketenangan. Namun adalah harus tidaklah engkau wahai orang yang beriman di dunia seperti pengantin menunggu berjuta-juta tahun kiamat yang akan datang. Setelah dari kiamat ada 2 orang pemuda yang memegang tangan kanan kita, ada yang memegang tangan kiri kita. Mereka mengucapkan salam kepada kita, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita yang menjawab. Kita menjadi heran. Wahai pemuda yang gagah, siapa Anda? Siapa antum? Lupakah bapak dengan saya? Iya. Yang ini siapa juga yang gagah-gagah Dina? Iya. Lupa bapak dengan saya? Iya, saya lupa dengan kamu. Saya itu dan saya, kami berdua adalah amal ketika dunia. Inilah amal sholat, inilah amal puasa, inilah amal zakat, inilah amal haji, inilah infakmu, inilah sedekahmu, dan segala macamnya itu dipertanggungjawabkan kembali ke Allah akhirat terjadi nantinya. Oleh sebab itu ibu saya, piti yang ada di bawah bantal serahkan beko pagi-pagi, ya. Amin. Kadang-kadang tadi ada sebuah sakadang udah betul bawa jadi sakadang tadi jauhi tadi kapal berikan kepada pengurus masjid. Kalau kita ingin buktikan orang yang beriman, apalagi yang pensiun, apalagi yang menjual tanah, ya, apalagi yang sudah menyamar di atas sepeda, ada cincinnya, buktikan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Urus ini 1 buah cincin emas saya letakkan ke saya sedekahkan di jalan Allah, dan mohon Bapak Ibu doakan saya supaya selamat saya dunia dan akhirat. Oleh sebab itu pangkat yang tinggi, harta yang banyak,
Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu kata Allah, yakni hari kiamat, harta benda, anak keturunan, istri yang cantik, rumah yang bertingkat tinggi ke langit, harta yang banyak, Allah tidak ada gunanya sama sekali. Kecuali adalah orang yang menghadap Allah dengan hati yang benar, adalah biqalbin salim. Mereka tahu ketika mereka hidup di atas permukaan bumi ini, dia hidup saat sekarang pasti akan mati, maka mereka memperbanyak amal ibadah. Harta yang ada di tabungan tersentuh hatinya. Cincin yang mereka pakai 10 emas, 5 emas, 1 emas pun mereka infakkan di jalan Allah. Buktinya, tolong catat di bawah ini, kalau ada di antara wawa nambahi Pak Ame pagi subuh-subuh besok, walaupun 10.000, 20.000 buktikan, berarti lain bermanfaat kaji nomor sampai kini mah. Tapi kalau tidak, kita cinta kepada Nabi, tapi tidak pernah dilakukan apa yang diperintahkan, percuma saja. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Dan pada hari itu kata Allah, yakni hari kiamat, harta benda, anak keturunan, istri yang cantik, suami yang gagah perkasa, rumah yang bertingkat tinggi ke langit, harta yang banyak, Allah tidak butuh sama sekali. Kecuali biqalbin salim, orang yang menghadap Allah dengan hati yang tenang. Mereka tahu setiap hidup pasti mati,